Wah. Johor Darul Takzim langsung memainkan 3 pemain naturalisasi Malaysia yang hukumannya ditangguhkan cas, saudara-saudara, dalam pertandingan Shopee Cup ASEAN Club Championship melawan Sun United. Nah, Joao Figueiredo, John Irazabal, dan Hector Hevel. Hasilnya ya tentu saja menanglah, saudara-saudara. 3-0 skor. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Hanya beberapa hari setelah Court Arbitrase of Sport, Pengadilan Arbitrase Olahraga di Lausanne, Swiss menangguhkan hukuman kepada 7 pemain naturalisasi Malaysia ilegal yang sudah dihukum FIFA, saudara-saudara. Ditangguhkan itu langsung saja 3 pemain diantaranya langsung tampil, langsung bermain bersama klub di level klub, saudara-saudara, bersama Johor Darul Takzim di ASEAN Club Championship, di Shopee Cup, saudara-saudara. 3 pemain, John Irazabal, Joao Figueiredo, dan Hector Hevel masuk dalam starting line up dalam pertandingan lanjutan hari Kamis, saudara-saudara, melawan Sun United di Stadion Sultan Ibrahim di Johor sana, saudara-saudara, menjadi tuan rumah. Mereka 3 pemain ini langsung bermain menghuni starting line up, kemudian bermain ya beda kelas lah. Beda kelas, saudara-saudara. Sun United kita tahu dari Myanmar, kemudian Johor Darul Takzim juara di Malaysia bertahun-tahun tidak pernah kalah. Jadi itu yang terjadi. Skor akhir 3-0, Bergson membikin 2 gol, saudara-saudara. Skor akhir 3-0, dan hasil itu membawa Johor Darul Takzim punya peluang untuk lolos. Semakin besar peluang dia untuk ke fase knockout, saudara-saudara. Dia ada di posisi kedua di klasemen di grup B, saudara-saudara, berada di bawahnya Nam Dinh, klub dari Vietnam. Sementara di bawah itu ada beberapa klub lagi lah, termasuk Bangkok United yang sudah tereliminasi. Lion City Sailor juga sudah tereliminasi. Dan Sun United tentu saja sudah tereliminasi. Ya, klub Indonesia kan nggak ikut, saudara-saudara. Di kompetisi ini klub Indonesia nggak ikut. Di grup A-nya itu ya ada klub seperti Selangor, ada BG Pathum United, ada Buriram United, ada Tampines Rover. Yang pasti kemenangan 3-0 atas Sun United ini memantapkan posisi Johor Darul Takzim dan membuka peluang mereka untuk menjuarai ASEAN Club Championship. Walaupun nanti kesulitan mungkin di Liga Champion Asia Elite berat untuk juara, tetapi ya kalau di Liga ASEAN bisa juara ya lumayan lah, tidak hanya melulu soal juara di Malaysia. Dan kontribusi 3 pemain naturalisasi yang paspornya juga masih nggak jelas nih, ini sebenarnya paspor mana? Pakai paspor Malaysia atau paspor negara asalnya itu kita nggak tahu, tetapi faktanya mereka 3 ini sudah dimainkan dan bermain cukup lumayan, cukup bagus, saudara-saudara, terlepas dari kualitas Sun United yang memang dua level di bawahnya Johor Darul Takzim. 3 pemain ini sudah bisa main, saudara-saudara, ya sesuai dengan perintah dari CAS, Court Arbitrase Sport. Itu kan sudah perintahnya kan beraktivitas normal, dan ini yang paling logis itu. Walaupun di situ tidak disebutkan itu di klub atau di tim nasional, ya memang harus yang paling masuk akal di klub, saudara-saudara. Paling logis itu maksudnya dari pembebasan hukuman itu sementara itu ya di klub, saudara-saudara. Kenapa? Karena di kompetisi ini dia nggak perlu. Ya saya nggak tahu ya ini paspornya bagaimana ini. Karena secara FIFA tentu saja belum mengakui paspor Malaysia milik orang-orang ini. Belum mengakui, saudara-saudara, karena dokumennya masih bermasalah. Nah, tetapi kan di kompetisi level ini, di antar klub seperti ini, jumlah pemain asingnya itu tidak diatur. Bebas, saudara-saudara. Jadi mau 11 pemain asing dimainkan juga tidak masalah. Jadi kalaupun ini tolong dicatat ya, kalaupun nanti pada akhirnya 3 pemain ini tetap
dinyatakan bersalah oleh CAS, oleh Court Arbitrage Sport, ya hasil pertandingan melawan Sun United tidak akan berpengaruh karena tidak dibutuhkan paspor untuk main di sini. Beda dengan pertandingan level tim nasional. Kalau di pertandingan level tim nasional itu tidak hanya cukup dengan paspor, paspornya harus disahkan oleh FIFA. FIFA mengesahkan sebuah paspor itu berdasarkan dokumen-dokumen pendukung. Nah, kakek, nenek, ayah, ibu, atau orang itu sendiri lahir di sebuah negara. Itu yang terjadi. Jadi ini tidak akan ada masalah nanti di kemudian hari kalau pada akhirnya CAS menguatkan hukuman kepada hukuman FIFA kepada 7 pemain naturalisasi Malaysia dari mana tuh? Dari Argentina, dari Spanyol, dari Brasil, dari Belanda yang nenek moyangnya tidak jelas itu Saudara. Jadi tidak usah dipermasalahkan, memang itu panduannya CAS itu jelas dibuktikan bahwa ini memang boleh beraktivitas kembali beraktivitas normal, tetapi interpretasinya hanya untuk level klub. Kalau untuk tim nasional itu terlalu berbahaya, terlalu beresiko. Kenapa? Kalau sekali lagi seperti yang saya bilang, kalau nanti ternyata dia dinyatakan bersalah, ya hasil pertandingan di tim nasional gak akan sah, saudara-saudara, percuma karena paspornya masih dispute. Nah, kewarganegaraan pemain ini masih dispute. Dispute-nya di FIFA, bukan di Malaysia. Di Malaysia sih terserah kantor imigrasi Malaysia, terserah pemerintah Malaysia mau ngasih paspor kepada siapa saja, itu terserah. Tetapi kan FIFA punya aturan sendiri bahwa yang boleh bermain untuk tim nasional itu ya kalau dia lahir di suatu negara, kakek, nenek, ayah, ibu dialah, atau itu lahir di sebuah negara itu. Jadi itu yang harus dipahami. 3 pemain Johor Darul Taksim yang sudah dimainkan ini, saudara-saudara. Kita tunggu lagi bagaimana dengan 4 pemain lainnya. 4 pemainnya yang berbasis di luar negeri. Emmanuel Macuca, Rodrigo Holgado, Fagundo Garces, sama Gabriel Palmeiro. Ini kita lihat perkembangannya seperti apa. Kita perlu menantikan itu, apakah misalnya si Garces nih. Garces kan dia statusnya di Deportivo Alaves itu sudah dipulihkan untuk sementara. Dia diizinkan berlatih bersama rekan-rekannya di Deportivo Alaves. Tetapi kita nggak tahu apakah si Garces ini akan dimainkan di La Liga, pertandingan La Liga akhir pekan ini atau tidak, itu kita masih menunggu. Begitu pula dengan pemain lain yang sebelumnya sudah diputus kontrak oleh klubnya, seperti Holgado. Holgado kan diputus kontraknya oleh America de Cali. Kemudian si Emmanuel Macuca juga sudah diputus kontraknya, dikembalikan oleh Ferrer Selfie, dikembalikan ke klub asal dia, Fortaleza. Kemudian kalau nggak salah kontraknya juga diputus. Begitu pula dengan Gabriel Palmeiro ya saudara-saudara, yang di Spanyol, di Segunda Division atau di Segunda B itu juga seperti itu. Nah, itu kita tunggu apakah mereka nanti akan dimainkan ataukah akan mendapatkan klub baru atau tidak. Ya kalau hukumannya sudah, tapi kan ini masalahnya hukumannya masih sementara saudara-saudara, dan kita nggak tahu kapan ini keputusan finalnya akan diambil. Saya rasa klub untuk mau mengontrak pemain-pemain tersebut, misalnya Holgado, Emmanuel Macuca, itu untuk mengontrak mereka itu juga akan berpikir-pikir dulu saudara-saudara, karena kalau meskipun CAS sudah menangguhkan hukuman kepada 7 pemain itu saudara-saudara, tetapi fakta menunjukkan bahwa semua anggota komite eksekutif komite Exco di Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Football Association of Malaysia, Persatuan Bola Sepak Malaysia, itu memutuskan mengundurkan diri. Ya, mengundurkan diri saudara-saudara. Hari apalah kemarin itu, hari Rabu atau hari Selasa itu mereka beramai-ramai mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masalah ini. Bisa juga diartikan sebagai bentuk melarikan diri dari tanggung jawab juga bisa.
Karena dalam pernyataan mereka itu jelas, mereka menyebut bahwa ini sebagai bentuk untuk menyelamatkan marwah, untuk menyelamatkan organisasi, untuk sesuai dengan untuk menegakkan prinsip-prinsip olahraga seperti dalam sepak bola, fair play, sportivitas. Dan yang paling menarik dari pernyataan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada FIFA dan AFC melakukan penyelidikan, melakukan investigasi yang lebih mendalam dan lebih rinci terhadap skandal naturalisasi ini, untuk menyelidiki lebih dalam di dalam asosiasi sepak bola Malaysia ini sebenarnya ada apa, karena semuanya serba tidak mengaku, semuanya lempar tanggung jawab. Ini bukan saya, oh itu bukan saya, si ini bukan saya, si itu bukan saya, si siapa lagi bilang bukan saya. Ini siapa? Dan dengan memundurnya Exco ini dan kemungkinan seharusnya kalau FIFA memang benar-benar ingin membantu memperbaiki sepak bola Malaysia, ya seharusnya FIFA masuk membentuk ya semacam mungkin komite normalisasi atau komite transisi atau komite perbaikan untuk masuk memperbaiki ini. Dan yang paling jelas itu menyelidiki, mengungkap siapa sih sebenarnya pelakunya, siapa sih sebenarnya orang yang berada di balik ini, siapa sih sebenarnya yang memerintahkan. Dan kalau FIFA sendiri sudah turun tangan, saya yakin itu akan terungkap. Begitu pula dengan AFC, karena kalau penyelidikannya dari Malaysia ya sulit, saudara-saudara. sulit. Masa iya orang dalam menyelidiki orang dalam, itu kan nggak logis. Tetapi kalau dari luar, yang benar-benar luar dari FIFA, ya saran saya sih FIFA nanti akan membentuk semacam komite kayak dulu kasus di Indonesia ketika terjadi kisruh asosiasi di PSSI, kan dibentuk komite normalisasi. Ya semoga itu bisa diwujudkan di FIFA terhadap Malaysia, dan pengurus anggotanya juga orang-orang dari luar, supaya dia bisa mencerna, melihat, membongkar apa sih sebenarnya yang terjadi dan siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab untuk pemalsuan dokumen itu. Apakah hanya terhenti di pengurusnya FAM, atau ada invisible hand, atau ada orang kuat di belakang itu yang menjadi pangkal permasalahannya. Mereka terlanjur mengontrak dan ternyata keputusan finalnya ada di bulan Februari atau bulan Maret, kan rugi, saudara-saudara, rugi. Rugi. Jadi tampaknya ini mereka pasti akan masih menunggulah, walaupun rumor katanya ada sejumlah klub yang tertarik menggunakan Hulgado, menggunakan Imanol Macuca, tapi saya nggak tahu, itu kan rumor, itu bisa dibuat oleh siapa saja. Sementara untuk Facundo Garces jauh lebih settle lah dia, karena dia hanya dibekukan posisinya dan dia sudah diizinkan kembali untuk berlatih. Ya tinggal kita lihat saja nanti perkembangannya, apakah Facundo Garces akan mendapatkan kesempatan bermain di La Liga lagi atau seperti apa. Saudara-saudara, menurut saya bagus sekali kalau para pengurus ini beramai-ramai mengundurkan diri ya. Sekarang kita tinggal tunggulah pengurus-pengurus PSSI itu mau mengundurkan diri juga enggak. Kita tunggu aja. Tetapi ini bagus bagi Malaysia, dalam kasus ini bagus sekali, karena itu berarti mereka ya kalau orang bilang ini mereka lari dari tanggung jawab, saya rasa nggak setuju lah, kecuali nanti kalau mereka mencalonkan diri lagi, ya itu berarti ya munafik lah. Tetapi kalau mereka mundur kemudian mereka tidak kembali lagi, ya itu saya rasa bagus. Itu benar-benar mereka merasa bertanggung, karena mungkin saja mereka juga nggak ngerti, mungkin saja mereka nggak tahu, mungkin saja ada kekuatan besar di belakang mereka yang mengendalikan Football Association of Malaysia tanpa bisa mereka kuasai, tanpa bisa mereka lawan. Itu kan kemungkinan seperti itu ada, dan itu rumornya sudah rumornya udah kencang lah. Tetapi kan sistem politik di Malaysia, sistem kerajaan di Malaysia membuat orang-orang itu nggak berani sama raja dan anggota keluarganya kan. Ya itu mungkin saja, jadi sehingga ya benar-benar mereka mundur itu untuk ya sudahlah, beri kesempatan kepada otoritas yang lebih tinggi, FIFA, AFC, untuk membantu melakukan penyelidikan. Karena kalau organisasinya
para pengurusnya nggak punya kekuatan, nggak punya kewenangan, ya kacau saudara-saudara. Dan ini juga harus jadi pelajaran di Indonesia, di PSSI. Jangan membiarkan ada kekuatan-kekuatan di luar sepak bola yang mempengaruhi kebijakan terhadap sepak bola di Indonesia. Apakah itu dari politik, dari pemerintah, dari partai, dari bisnis atau apa? Jangan. Jadi fokus saja kepada sepak bolanya, nggak usah fokus kepada hal-hal yang lain. Dan ini pelajaran dari FAM ini benar-benar harus kita petik, saudara-saudara. Dipetik di Indonesia lah, harus bisa kita jadikan contoh bahwa kalau ada sesuatu skandal, ada masalah, ya mundur. Itu sudah pasti, itu sebagai bentuk tanggung jawab, bukan bentuk melarikan diri ya. Bentuk melarikan diri itu beda. Kabur gitu aja itu beda. Tetapi ini sebagai bentuk mengundurkan diri, sebagai bentuk tanggung jawab bahwa mereka berasa bersalah. Bisa juga mereka merasa bersalah, bisa juga mereka merasa mereka tidak bisa berbuat apa-apa di dalam situ, sehingga sebaiknya ya sudah berhenti, mengundurkan diri, memberi kesempatan kepada yang lain yang lebih mampu untuk mengelola Football Association of Malaysia. Karena ya sudah, ini skandal ini sebenarnya ya kalau Malaysia mau berbenah, ya ini sebenarnya momentumnya mereka berbenah itu ya di sini. Berbenah, kemudian perbaiki diri, perbaiki tata kelola kompetisinya, liganya, organisasinya, tim nasionalnya, lalu bangkit untuk menjadi lebih bagus di masa depan. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari mana? Santa Fenang sampai Kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman. Nah, bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi kita bicara tentang 3 pemain Malaysia, 3 pemain naturalisasi Malaysia yang hukumannya baru saja ditangguhkan cas, saudara-saudara, kod arbitrase sportif milik Johor Darul Takzim. Joao Figueiredo, John Irazabal, dan Hector Hevel, ketiganya sudah dimainkan dalam pertandingan Piala ASEAN Club Championship, Sophie Cup, Piala Sophie melawan Sun United hari Kamis, saudara-saudara. Dan hasilnya tentu saja menang lah. Tanpa 3 pemain itu juga kualitas Johor Darul Takzim lebih bagus dari Sun United lah. Orang dari Myanmar lagi perang saudara, lagi konflik politik kayak begitu, ya tentu saja kualitas Johor Darul Takzim. Dan kemenangan 3-0 membuat peluang Johor Darul Takzim lolos ke babak berikutnya terbuka lebar, saudara-saudara, terbuka lebar sekali untuk lolos ke semifinal. Berarti ya nanti bertemu dengan pemenang dari grup sebelahnya, grup A, saudara-saudara. Dan kita selain 3 pemain ini, kita masih menantikan 4 pemain lagi. Siapa namanya itu? Gabriel Palmeiro, Facundo Garces, Emmanuel Machuca, dan Rodrigo Holgado. Ini bagaimana? Karena Facundo Garces sudah diizinkan untuk kembali berlatih, tinggal kita lihat apakah dia akan dimainkan di La Liga atau tidak. Sementara yang 3 ini itu sudah tidak punya klub karena sudah terlanjur diputus kontrak oleh klub yang lama akibat kasus ini, saudara-saudara, akibat hukuman FIFA. Dan kalau mereka mau mencari klub, ya ini Januari bursa transfer dibuka. Tetapi kan klub yang mereka tujukan juga pasti akan berpikir, karena statusnya belum final. Nanti jangan-jangan ketika dikontrak bulan Februari atau bulan Maret, keputusan finalnya datang bahwa mereka diskorsing, nah kan jadi kacau lagi. Tetapi ya sudah, itu yang terjadi, ya harus diterima konsekuensinya. Apalagi semua anggota eksekutif komite di Asosiasi Sepak Bola Malaysia FAM itu sudah mengundurkan diri. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan, wajar
kalau gadungan itu salah, saudara-saudara. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Yang bukan TikTok shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.